Blok M itu kan tempatnya atau pusatnya kuliner-kuliner viral dan enak gitu ya. Aku sekarang mau ke satu lokasi atau satu spot. Ini tuh kulinernya udah viral dan terkenal. Dan kalian tuh harus wajib kudu banget ke sini. Yang menarik adalah karena waitressnya itu atau pelayannya itu dia mengandalkan tenaga dari oma-oma lansia. Keren kan? Selamat datang di Uma-Oma Blok M. Semoga omanya lagi ada di kedai ya. Ada omanya guys. Halo. Restoran ini emang temanya vintage ya, jadi temboknya memang sengaja dibikin bercorak seperti itu. Space-nya memang nggak begitu luas, walaupun terkesan agak sempit, tapi tenang aja, restoran ini tuh punya 3 lantai ya. Di lantai satunya ini menurut aku menarik banget ya, karena gabung tuh ruangannya antara kasir, meja makan, dan tempat penyajian. Bahkan kokinya tuh langsung masak di depan mata kita gitu loh. Karena di ruangan ini udah penuh, jadi aku naik lantai atas saja. Salah satu daya tarik dari restoran Uma-Oma adalah mereka konsisten menjual menu masakan Nusantara. Restoran ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Sekalian aku bahas lantai 2-nya ya. Jadi lantai 2-nya itu adalah tempat khusus minuman. Jadi para staff itu buat minumannya di lantai 2. Nah, untuk yang di lantai 3 itu ruangan yang smoking. Jadi misalkan kalian yang nggak mau kena asap, mungkin bisa duduk di lantai 1 atau lantai 2 aja. Tempo hari waktu aku datang ke sini lantai 1, lantai 2 tuh lagi full banget. Jadi aku diarahkan oleh staffnya untuk duduk di lantai 3. Bagiku pribadi di lantai 3 ini space-nya lumayan luas dan lumayan lega ya, ketimbang di lantai 1 dan lantai 2 tadi. Aku order 1 porsi menu empal gentong. Menurutku harganya lumayan agak pricey ya, karena itu tuh harganya belum termasuk harga pajak dan harga service charge. Tapi pas coba aku makan empal gentongnya, aku paham sih kenapa dia mahal. Ini aku mau coba dulu menu empal gentong. Sebenarnya menu inceran aku tuh bukan empal gentong, tapi nasi lidah melawai. Tapi pas kesini kan karena kesorean mungkin jadi kehabisan. Jadi ya udahlah ya, empal gentong aja. Itu tadi pas datang aromanya harum banget. Kita coba kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maju. Wow. Enak. Ini pakai santan mungkin ya? Kurang tahu juga sih aku ya, pakai santan atau pakai susu sih? Coba dulu ya, nasi empal gentong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maju. Aduh, ini enak banget loh guys, beneran deh. Aku bisa nobatkan ini sebagai empal gentong terenak sih yang pernah aku makan selama ini. Jargon enak haseo keluar lagi di episode kali ini. Sumber kenikmatannya tuh emang ada di empal gentongnya ini nih. Dagingnya lembut, nggak keras. Kuahnya ini mengingatkan aku kayak kuah lontong sayur, mirip. Kalian jangan kira ini nasi uduk ya. Enggak kok, nasi putih biasa aja, cuman dikasih bawang goreng. Tapi ini dia nggak pedes ya, cuman gurih tok. Harusnya kalau pakai sambal kayaknya lebih enak deh. Sebenarnya bisa sih ada sambelnya, tetapi harus adds on atau tambah harga lagi gitu. Dan setahu aku sambal di sini juga banyak macamnya. Konon katanya rasanya juga enak banget. Bagiku pribadi, Uma-Oma ngasih menu ini harga segitu worth it banget sih. Layak dicoba bahkan. Karena dia itu kasihnya full dagingnya. Maksudnya bukan campur koyor atau kulit begitu. Ditambah lagi ambience dari restorannya juga nyaman banget. Jadi ya nggak sayang sih ngeluarin duit segitu. Tapi kalau ditanya dengan harga 60.000 apakah cukup mengenyangkan? Bagiku enggak ya. Memang porsinya agak sedikit di sini. Ini sebagai penutupan, aku tadi campurin sisa nasinya ke dalam kuah. Biar kayak sensasinya kayak makan soto.
Ini masih kurang sambal aja sih, kurang emping atau kerupuk gitu. Bayangin deh kalau ada emping ada kerupuk ada. Empal gentong ini dominan rasanya itu ke arah kaldu sapi dan rasa bawang-bawangan gitu, tapi nggak langu sama sekali. Aku yakin banget sih ini bumbunya termasak dengan sempurna. Memang ya, masakan Nusantara tuh nggak pernah salah sih. Apalagi kalau dimasak oleh orang yang tepat, tangan yang tepat, dan bumbu yang tepat pastinya. Beneran deh, rasanya akan beda banget. Akan jauh lebih enak, 1000% lebih enak, yakin deh sama aku. Terima kasih Oma-Oma atas hidangannya. Setelah puas makan di Oma-Oma, kita lanjut lagi keliling explore Blok M, oke? Kuliner yang akan aku incar kali ini katanya sih viral banget tuh di Blok M. Orang rela ngantri-ngantri demi ini. Kalau kalian searching juga di TikTok ataupun di YouTube udah banyak banget yang nge-review. Jadi aku juga pengen ikutan nge-review gitu ya. Selama stay 4 hari 4 malam di Blok M, aku tuh notice satu hal. Kalau kalian itu mau kulineran di Blok M, cukup jalan kaki aja sih. Karena lokasi kuliner satu ke lokasi kuliner yang lain itu berdekatan. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di lokasi kuliner yang aku incar. Dari Oma-Oma cukup jalan kaki 3 menitan doang. Buset deh, aku dijegat security. Ternyata nggak boleh ngonten di dalam. Kesian. Kesian. Aku akan spill beberapa makanan yang aku beli tadi. Aku beli mochi strawberry, onigiri spicy. Aku sempat beli juga namanya beef koroke dan juga cheese koroke. Ada daifuku mochi juga yang varian coklat, ini best seller. Dan yang terakhir aku juga beli varian koroke yang lain yaitu shrimp koroke. Pertama aku akan coba yang shrimp koroke atau koroke udang. Ternyata dalamnya udah ada isian kentang dan juga kayak semacam kari gitu. Smells good anyway. Ini tuh semacam kayak adonan roti gitu ya, tapi digoreng pakai tepung roti atau tepung panir. Di dalamnya tuh diisi udang, diisi kentang, dan dimasak kayak semacam masakan kari gitu. Dan aku rasa tipe karinya ini bukan kari Indonesia atau kari Indian ya, lebih ke kari Japanese memang. Aku suka banget sih dengan yang shrimp koroke. Lanjut kita akan cobain, ini adalah varian beef atau nama menunya beef koroke. Di sini terlihat ya kalau yang varian beef itu dia cenderung lebih kering atau nggak dimasak kari begitu. Tapi aku ngerasa ini kayak perkedel sih rasanya, karena ada hint dari lada. Beefnya memang ada sih, tapi dia ngasihnya nggak banyak-banyak amat tuh. Kalau ngomongin tekstur gorengannya sama-sama crispy sih, nggak ada beda sama yang udang tadi. Kalau disuruh milih aku lebih suka yang udang tadi sih ketimbang yang beef. Tapi ini opsional ya, tergantung selera masing-masing sih. Sekarang mari kita coba onigiri. Ini rasanya mirip banget sama nasi goreng, tapi memang pedes banget sih, gila. Pantes dia kasih nama ini spicy onigiri ya. Aku juga ngerasa ada udangnya, gurih, dan ada aroma nori yang sangat kuat banget. Aku juga suka banget lagi sama onigiri yang ini. Rasanya tuh enak banget gitu. Kalian kalau ke Papaya Fresh Gallery jangan lupa cobain onigiri sama koroke udangnya mereka. Soalnya kedua menu itu udah aku approve banget sih. Dapat label enak haseo dari Kim Channel. Ini sih yang paling gonjang-ganjing karena di TikTok tuh seliweran banget, yaitu menu mochi daifuku yang rasa strawberry. Aku nggak begitu suka sama rasa buah stroberinya karena dia milih yang asem banget. Tapi kalau dibilang adonan mochinya ini lembut, ya aku setuju, lembut banget. Dan di dalamnya itu kayak ada semacam selai atau kacang merah yang dihaluskan. Maybe I think so, tapi bener sih, memang kacang merah sih. Aku kira di awal-awal kayak gula merah atau pakai whipped cream, ternyata emang pakai kacang merah. Dan rasa kacang merahnya itu nggak terlalu manis karena adonan lembut dari mochinya ini menurutku udah ada rasa manisnya gitu. Ternyata makanan viral itu belum tentu sesuai dengan lidah kita ya. Pelajaran banget nih.